Beni, Ibu Sofi, teman-teman lemas sekalian, alumni lemas, anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftah lana abwaab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu biha abwaab asy-syarri wa at-ta'sir. Anta maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, kita sore hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, bersama orang-orang yang insya Allah soleh, bersama teman-teman remaja masjid, orang-orang yang diinginkan kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah idza ahabba 'abdan ja'alahu qayyima masjidin aw kama qala. Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda bahwa Allah itu ketika suka sama seorang hamba, menginginkan kebaikan, tidak amat bihi khairan, ketika menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, di antaranya adalah ja'alahu qayyima masjidin, Allah akan menjadikan dia orang yang sibuk dengan masjid, suka mengurus masjid, suka bantu-bantu masjid, hatinya selalu bergantung pada masjid. Alhamdulillah. Kemudian dan alhamdulillahnya lagi kita hari ini masih diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, masih diberi izin Allah untuk menghirup udara di salah satu waktu yang paling mulia ini. Malam ini, tepat malam ini, kita akan memasuki inti dari bulan suci Ramadan, yaitu malam 21. Sekarang Ramadan 20. Malam ini kita memasuki di paruh terakhir, sepertiga terakhir dari bulan suci Ramadan. Para ulama itu mengatakan ada 3 bulan mulia yang jaraknya itu berdekatan, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. 3 bulan ini semuanya bareng jejeran. Rajab itu intinya di tanggal 1 sampai 10. Makanya ada malam 1 Rajab, karena intinya di pertamanya itu. Kemudian Sya'ban itu intinya di tengah-tengah, karena ada nisfu Sya'ban. Dan nisfu Sya'ban memperingati malam nisfu Sya'ban, malam ketika Allah melihat hati semua hambanya kemudian mengampuninya, malam nisfu Sya'ban. Sedangkan Ramadan ini intinya adalah mulai masuk pada malam ini. Maghrib ini kita memasuki inti di bulan Ramadan, yaitu paruh ketiga, paruh terakhir dari bulan suci Ramadan, sepertiga akhir dari bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah kita masih diberi izin untuk menemui waktu yang mulia ini. Bahkan diriwayatkan Ibnu Qayyim bercerita, para ahli kubur itu kalau disuruh pilih kapan berharaplah para ahli kubur, hampir dari seluruh mereka itu berharap akan dihidupkan lagi pada malam bulan suci Ramadan. Mereka kalau disuruh milih, mending mana hidup 1000 tahun tanpa Ramadan atau semalam saja pas bulan Ramadan, mereka akan tanpa ragu memilih mending 1 malam pas bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu betapa Allah mengobrol ampunannya. Siapapun yang tak maksiat diampuni sama Allah. Diem hitungannya tasbih, hidup hitungannya ibadah. Kalian ibadah dilipat gandakan dari 10 sampai 700 sampai tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan izin untuk menemui waktu yang paling mulia tersebut. Caranya syukur gimana? Caranya syukur ya kita menghargai nikmat ini, minimal banget ojo sampai maksiat. Itu kadar seminimal-minimalnya. Jangan sampai malam ini kepleset melakukan kemaksiatan, rugi banget. Karena kemuliaan bulan ketika kalian melakukan kebaikan di sini itu dilipat gandakan.
Konsekuensinya dosa juga dilipat gandakan dosanya. Kalian mohon maaf merasani pada malam ini dosanya itu lebih besar daripada kalian merasani di bulan-bulan lain, dan merasani kapanpun itu tetap dosa besar, apalagi di hari yang mulia ini. Syarat untuk mensyukuri adalah menggunakan kenikmatan tersebut pada tempatnya. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya orang yang kelak kita harapkan syafaatnya, satu-satunya orang yang kelak akan menjadi penjamin keselamatan kita. Orang yang kelak di akhirat adalah yang paling sibuk mengurusi umatnya. Bagi Nabi di akhirat nanti adalah manusia paling sibuk. Beliau riwayat salatkan Gusti Allah, ya Allah selamatkan hambaku ini, selamatkan umatku ini, sampai menjadi orang yang paling sibuk untuk siapa? Untuk kita semua. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau sepanjang masa. Teman-teman, Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, beberapa hal yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Berapa menit ya? 15. Jangan tolong ya. Pertama, Imam Syafi'i itu bermadhab, Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa ketika di malam 10 akhir kok ketepatan ada yang malam Jumatnya, malam Jumat itu adalah kemudian Lailatul Qadar. Bahwa lagi kalau pas malam ganjil di 10 akhir ada malam ganjil dan malam ganjilnya ini bertepatan malam Jumat, kata Imam Syafi'i kemungkinan besar, tidak ada yang tahu, tapi kemungkinan besar itu ada di malam Jumat tersebut Lailatul Qadar. Tidak tahu tepatnya di jam berapa ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar. Tapi malam ini malam Jumat dan pas malam 21 malam selibur. Kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i kemungkinan besar malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu tepatnya di jam berapanya, tapi kemungkinan ada menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Nah karena itu perbuatan malam ini mabit itu singkatan ternyata Bu. Buatan mabit secara bahasa itu dari kata bahasa yang itu baitan wa mabitan, artinya bermalam. Hanya ada mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Kita meskipun gak itu istirahat dari setelah isya sebelum tengah malam, nanti keluarnya setelah selepasnya tengah malam itu mabit. Kalau mabit ini malam bina tak iman dan takwa, mabit iman dan takwa. Jadi ada singkatannya malam iman, bina dan takwa. Saya lanjutkan lagi. Tadi Lailatul Qadar tadi kemungkinan besar terjadi di malam Jumat ketika itu bertepatan di malam ganjil menurutnya mazhab Imam Syafi'i. Itu pendapat beliau. Secara penelitian beliau menganggap seperti itu. Dan itu kemungkinannya sangat besar sekali. Maka dari itu mari malam ini para ulama mengatakan kalau kalian bisa ibadah dan gak tidur, lakukan. Tapi ibadah, jangan pasrah, jangan nonton drakor. Kalian kalau bisa malam ini gak tidur dalam keadaan ibadah, dalam arti kalian ngaji atau kalian baca kitab dan buku yang bermanfaat, kalian lomba buku diri dan seterusnya, maka lakukan. Kalau nggak bisa, sing penting ojo maksiat. Jadi kalau kalian nanti malam ada yang ngasih info nongkrong, izin dulu. Kalau ada ngajak nanti habis tarawih, habis selesai acara, ada yang mau ngajak kopi dulu, jangan mau dulu. Teman-teman, sebisa mungkin kalian langsung cari masjid. Kalau nanti ada waktu kalian bisa ikut di masjid-masjid di kampung, pasti ada acara malaman. Misalnya ada tahajud bareng, sholat witir bareng, sholat hajat bareng di masjid. Kalau enggak ya kalian minimal di rumah. Minimalnya, dengan minimalnya menghidupkan malam itu dengan cara sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah. Itu kadar paling minimal banget. Kalau ada malam-malam yang mulia, sebisa mungkin isya jamaah, kemudian ditambah subuh jamaah. Kalau kalian bisa jamin itu kalian sudah dapat nilai yang banyak. Dan ditambah lagi dengan ojo sampai melakukan maksiat. Kalau kalian takut maksiat, kalian tidur, apa-apa, mending tidur daripada kalian mulai nanti rasa-rasa melek kemudian melakukan sesuatu yang keburukan. Mending kalian tidur, itu lebih baik, minimal aman.
minimal kalian terjaga dari kemaksiatan. Maka dari itu malam ini nanti diusahakan ya, selesai acara cari agenda yang baik. Kalau kalian tidak nemu agenda yang baik, kalau ada acara yang baik, kalian mending di rumah, istirahat di rumah. Kalian madhab Allah, kalian ngaji Quran, atau kalian melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan minimalnya dengan subuh jamaah dan isya jamaah. Itu penting banget. Pastikan nanti kalian isya jamaah, kemudian yang subuhnya juga pastikan jamaah. Kemudian Rasulullah masih zikir, masih amalan khusus ketika malam 10 akhir. Harus apa? Harus kalian hafalkan, insya Allah semuanya hafal. Ini khusus untuk 10 akhir. Biasanya mulai dilakukan ketika awal Ramadan, tapi ketika masuk ke 10 akhir, apalagi pas gaji, ini lebih ditekankan lagi doa yang kalian hafal, yaitu apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Nanti kalau selesai yang paling akhir ditambahi ya karim atau sampai. Yang penting yang diriwayatkan Rasul itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, itu baca terus. Yang biasanya zikir-zikiran yang lain boleh dikurangi sedikit zikirnya, difokuskan untuk doa itu. Yang ngajarkan bukan saya, itu yang ngajarkan kanjeng Nabi. Orang yang tidak mungkin berkata kecuali bagian dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi tidak mungkin mengatakan dari hawa nafsu beliau. Semua yang beliau sampaikan adalah bagian dari wahyu, dan itu bagian dari wahyu Allah. Meskipun tidak berupa Al-Quran, kalian pegang sebisa mungkin, sebanyak-banyaknya. Hafal ya. Coba Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang belum hafal tanya temannya. Kalau itu kalian hafalkan, kalian lihat, kalian baca sebanyak-banyaknya setiap malam ini. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, amalan kalau sempurnanya ya kalian nanti baca Quran atau sholat semalaman, itu sempurnanya. Kalau nggak bisa, tadi saya kasih biar minimum dulu. Pertama, isya jamaah, subuh jamaah. Yang kedua, banyakkan zikir yang diajarkan kanjeng Nabi. Yang ketiga, ini dua yang paling penting, pastikan tak maksiat. Itu semua. Bayangkan kalau di Ramadan itu di malam ini nanti ada orang yang ngaji 3 jam, ngaji 5 jam, baca Allahumma innaka afuwun karim 1000. Dia sholat 20 rakaat bahkan lebih. Tapi ternyata malamnya dia ngerasani, malamnya dia lihat yang haram di HP, malamnya dia melakukan keburukan, dia akan menjadi pribadi yang rugi. Keburukan sedikit itu bisa membakar kebaikan seperti hanya api membakar daun yang kering, nggak akan menyisakan apapun. Karena di akhirat bakal kaget, bodohnya tak dapat apa-apa. Kenapa? Karena membarengi kalau kemaksiatan. Kalau kamu malam ini cukup saya kuatnya cuma tarawih jamaah, isya jamaah sama tarawih subuh jamaah, kemudian baca itu semua punya, tapi nggak maksiat, kalian saya jamin kalian pasti betul. Tapi kalau kalian masih maksiat malam ini, kalian bakal rugi besar sekali. Emang apalagi nanti di malam-malam seterusnya. 3 hal itu kalian pegang untuk menghadapi malam Lailatul Qadar. Di malam kemungkinan Lailatul Qadar yaitu malam ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Gak ada yang tahu sebenarnya malam Lailatul Qadar itu kapan. Biar kita nggak dapat no. Kalau kalian tahu malam Lailatul Qadar, kalian saiki kalian mungkin masih ibadah, besok kalian nongkrong. Makanya nggak ada yang tahu, biar kalian tetap ada perasaan ingin ketemu itu. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan juga, meskipun tidak terlalu berhubungan dengan bulan suci Ramadan, tapi ini penting dan saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan ini. Sejak 24 jam dari kemarin, sejak Israel mencabut gencatan senjatanya, sudah 400 saudara kita melayang nyawanya di bulan mulia ini. Saudara-saudara kita di Palestina, dalam 24 jam 400 dari mereka yang telah melayang nyawanya. Siapa yang membunuh orang-orang Israel? Maka di balik duka ini kita memiliki waktu yang kemungkinan itu dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai kalian melewatkan doa untuk mereka meskipun dalam hati. Jangan sampai dari doa-doa yang kalian panjatkan itu kalian tidak mendoakan mereka
kita memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka. Kalau kita nggak bisa ke sana, minimal mulut kita tidak berat untuk mendoakan mereka. Karena ya Allah, bantu saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, ini yang kami mampu. Seenggaknya nanti di akhirat ketika kita ketemu Gusti Allah, ketemu kaji Nabi, kita nggak terlalu malu, kita punya jawaban. Ya Allah, kita sudah doakan mereka meskipun belum mampu. Itu kewajiban pertama. Kewajiban kedua dari kita untuk mereka adalah tidak membantu musuh-musuh mereka dengan cara sebisa mungkin. Kalau kalian mengetahui ada produk-produk yang didukung, yang digunakan oleh para musuh-musuh mereka, orang Israel, orang Amerika, sebisa mungkin jangan kalian beli. Ini bukan masalah pengaruh atau nggak pengaruh. Mungkin Pak, saya nggak pengaruh, jajanku cuma 10.000. Ini bukan masalah pengaruh atau tidak pengaruh, ini masalah sikap. Ini masalah sikap kamu di hadapan Allah untuk kamu pro mereka atau kamu kontra mereka. Ini nanti agar kita bisa jawab. Zaman saya meskipun gara-gara cuma langsung kita ingin makan sesuatu yang kita anggap enak, padahal itu bisa menjadikan kita berada di posisi musuh-musuh mereka. Itu berbahaya. Karena kalau ke mall, kalau ke warung, kalau ke jajan, ke makanan-makanan instan, kalian cek dulu. Ini kira-kira punya afiliasi nggak pada orang-orang yang butuh mereka. Ini hukumnya wajib. Saya bertanggung jawab atas omongan saya mengatakan itu wajib. Kita tahu kisahnya Nabi Sulaiman ketika beliau dibakar oleh musuh Allah. Beliau ketika dibakar itu ada dua hewan yang berseberangan. Ada hewan katak. Katak itu dia mengambil air dari sungai, kemudian datang ke dekat api untuk memadamkan api. Kenapa? Dengan mulutnya yang kecil. Apakah apinya padam? Tidak. Apinya tetap utuh, apinya tetap berkobar. Tapi ngapain katak kok ingin memadamkan itu dengan api dengan mulutnya? Katak cuma ingin memperlihatkan pada Allah sikap dia. Ya Allah, sikap saya adalah membela Nabi Sulaiman, musuh dari musuh. Itu yang diinginkan kita. Sedangkan kebalikannya cicak, dan satu riwayat cicak itu meniup api tersebut tujuannya buat apa? Buat padam, buat apinya lebih berkobar. Apakah tiupannya cicak menjadikan apinya lebih besar? Tidak berpengaruh sama sekali. Tapi dengan yang dilakukan cicak tersebut, dia menunjukkan sikap pada Allah. Ya Allah, saya adalah musuhnya Sulaiman. Makanya kenapa kita ketika nemu cicak disuruh bunuh, kalian bunuh cicak dapat pahala. Katak adalah hewan yang harus dibunuh. Ini hubungannya di situ. Ini masalah sikap kita di hadapan Allah. Kita melihatkan kepada Allah, ya Allah, kita pro Palestina. Ya Allah, kita ingin bantu Palestina, saudara-saudara kita di sana. Meskipun kita belum mampu, ini yang kita mampu. Kita sekarang cuma bisa doain. Kita sekarang cuma bisa dengan kita membeli produk yang diproduksi oleh orang-orang yang mendukung para musuh-musuh Palestina. Itu hukumnya wajib. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan, dan itu sebisa mungkin kalian jaga. Dua itu yang sangat penting dan ingin saya sampaikan. Kemudian yang terakhir malam bina iman dan takwa. Saya cuma ingin mengingatkan malam iman bina dan takwa. Membina iman, kita bina itu bahasa Arab juga. Malam bina itu malam bagaimana kita membangun keimanan dan ketakwaan kita. Ini sesuai dengan perintahnya puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Kalian semua. Kutiba alaikumusyamu, diwajibkan kepada kalian semua. Kutiba alaikumusyamu, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Tujuannya apa? Tujuannya apa berpuasa? La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Allah sudah kasih bocoran. Tujuannya puasa adalah kalian menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Berarti sekarang puasanya tujuannya setelah puasa. Kapan? Syawal sampai Ramadan yang akan datang. Itu tujuan dari puasa, agar Syawal sampai Ramadan yang akan datang puasakan. Ketakwaan itu ada di diri kalian. Kalau kita sekarang poso, kita sekarang alhamdulillah kita nggak pernah bolong, kita terawih. Tapi kalau ternyata selepas terawih, selepas puasa kita
tidak menjadi pribadi yang bertakwa, kemungkinan kita kelewatan esensi dari puasa kita, jauh dari tujuannya puasa yaitu takwa. Nanti barometer diterima atau tidaknya puasa kalian bulan ini, barometernya bisa terlihat nanti pas awal sampai Ramadan yang akan datang. Kalau kalian kok pacet, Ramadan tidak bisa merubah kalian, itu berbahaya. Rohimah al-furajulin adraka Ramadan tuman salafa minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang bertemu Ramadan, kemudian Ramadan berpaling dari dia dalam keadaan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan tidak bisa merubah dia, tidak akan ada yang bisa merubah dia kecuali kematian. Dan kita berharap semoga kita mendapatkan esensi benar-benar bertakwa. Caranya gimana? Caranya kita sempurnakan puasa. Puasanya disempurnakan, bukan cuma menjaga diri dari yang membatalkan puasa saja, tapi juga bahkan membatasi diri dari kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Tidak melihat sesuatu yang disukai dikurangi, mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat dikurangi, itu termasuk mendapatkan esensi puasa. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kalian poso tapi jauh dari Al-Quran. Itu bertolak belakang. Al-Quran secara utuh diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit itu pada Ramadan, dan setiap Ramadan manusia terbaik, orang yang memiliki Al-Quran, orang yang diturunkan kepada beliau Al-Quran, tiap malam ngaji, tiap malam deres, tiap malam tadarus. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang diturunkan kepada beliau Al-Quran tiap malam deres. Kita murid SMA Negeri 1 Walu mereka deres, yang malu. Kanjeng Nabi yang punya Al-Quran tetap deres. Jangan sampai kita Ramadan dari jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, sebisa mungkin Kanjeng Nabi yang menyuruh, sebisa mungkin kalau kalian ingin mendapatkan esensi keutuhan dari puasa adalah berbagi ketika Ramadan, terkhusus berbagi takjil. Man fattara shawi'an man fattara shawi'an kana lahu mislu ajri. Intinya, barang siapa berdoa memberi takjil atau memberi makan bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala utuh. Ini menjadi cadangan. Seumpama puasa kamu nggak sempurna karena di hati masih ada janji, kita ada masih dengki, kemudian kita masih ada kesombongan dan seterusnya, jadikan puasa nggak sempurna. Setidaknya tertambar dengan pahala puasa yang kita dapatkan dari berbagi takjil itu. Ketika Kanjeng Nabi katakan ini, siapa yang bertanya, Kanjeng Nabi kan semuanya mampu, kita sebagai tidak punya apa-apa. Kanjeng Nabi dan tahu jawabannya Kanjeng Nabi nggak bilang ya udah nggak apa-apa, enggak. Kanjeng Nabi bilang apa? Yang suruh ada bi jur'ati ma'in atau bi mir'ati roh. Kanjeng Nabi bersabda nggak bilang ya udah nggak apa-apa, enggak. Kanjeng Nabi berkata apa? Kalau kamu nggak bisa, cukup sepotong roti 2.000, cukup dengan sebiji kurma, 2 biji kurma, tak ada yang murah sekali. Atau kalau nggak mampu, cukup dengan seteguk air aqua gelas itu nggak sampai 1.000. Saking pentingnya Kanjeng Nabi katakan jangan ditinggalkan meski nggak mampu. 1.000 masa nggak mampu. Kamu beli aqua 1 dus itu sekarang mungkin nggak sampai 30.000, nggak sampai 1.000 berarti 20 berapa? Nggak tahu. Berapa? 2 ya 22.000 kalian beli, taruh di masjid, setiap orang minum di situ kamu dapat pahala memberi bekal, memberi makan dan puasa. Saking pentingnya sampai Kanjeng Nabi nggak beri keringanan. Kenapa kok nggak beri keringanan? Karena Kanjeng Nabi nggak mau kalian melewatkan hal yang sangat mulia ini. Kanjeng Nabi ingin meskipun ibadah puasa pribadi kalian belum sempurna, setidaknya kalian akan menambah itu dengan berbagi takjil pada sesama, bagi saudara kalian, terkhusus takjil. Meskipun ya boleh kalian berbagi tengah malam buat sahur juga boleh, tapi yang Kanjeng Nabi tekankan adalah ketika berbuka, karena di situ ada kegembiraan sendiri. Orang yang berbuka itu ada rasa legonya, ada rasa bahagianya, itu yang menjadikan pahala berbagi puasa lebih besar. Jadi tujuan berpuasa adalah bertakwa, seperti tujuan mabit ini, malam bina iman dan ketakwaan. Maka 3 hal tadi kalian apa ya? Kalian catat, tapi nggak ada yang catat. Kalian ingat apa namanya? Kalian ingat apa tadi kalian?
dengan apa? Dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan yang diperbolehkan. Kalau diharamkan jelas ditinggal, ini yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah dengan apa? Apa? Tak kasih ya dia bisa. Ini nggak boleh. Coba saya. Apa yang kedua tadi? Yang ketiga, berbagi ketika orang yang berpuasa, berbagi bagi orang yang berpuasa. Ada yang tahu? Yang pertama jangan ya. Tiga hal yang benar-benar harus kalian jaga untuk kalian bisa mendapatkan kesempurnaan puasa. Yang pertama adalah dengan kesenangan yang diperbolehkan, kalau yang dilarang jelas ditinggalkan. Yang kedua, berbagi takjil. Tak kasih hadiah, saya serius. Saya dapat THR. Jangan jauh dari kata siapa yang jawab. Coba jawab aja. Tak kasih hadiah. Buat kalian terima kasih. Tiga hal catatan. Saya itu kalau ngaji di mana-mana terus guru saya ini bapak silakan satu kurang silakan sama-sama ya. Saya itu kalau ngaji sama guru saya nggak tahu kita banyak itu dimarahi. Misalnya intinya di dalamnya itu kalian apa ya, yang saya jadi santri atau murid itu seperti pemburu. Yang saya jelaskan itu nanti seperti barang-barang pembunuhan itu lihat semuanya di atas ini. Gak akan bisa kalian bawa pulang kecuali kalian tembak, kalian ikat, kalian bawa pulang dengan tulisan. Kalau kamu apa namanya, kamu itu toh, kamu pikirkan toh, kamu keluar masjid mungkin sudah lupa. Oh belum, saya belum salah untuk udah banyak yang lupa. Kalau mana-mana kalian atau di HP kalian catat. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Terlebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak pribadi, bagi kita semua. Semoga kumpul kita di sini bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di tempat yang baik ini, dalam waktu yang baik ini, dengan tujuan niatan kumpul yang baik ini menjadi bentuk amal kita memuliakan bulan suci Ramadan, menjadi bentuk upaya kita menjadi pribadi yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya kita menjadi pribadi yang tidak menyia-nyiakan kesempatan bisa bertemu bulan suci Ramadan ini. Sepertinya ini ditutup dengan doa ya. Langsung ya. Alladzina wa kulli niyatin shalihah wa kulli man la bisa shalih. Al-Fatihah. ولمشايخ